Sobat Widya Bodiso yang tercinta, topik kita di channel ini akan tetap membahas seputar kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Kali ini kita akan membahas kesuksesan dalam lingkup suatu bangsa, agar kita bisa belajar dari sejarah bangsa-bangsa yang sukses dan bangsa yang mengalami kemunduran. Bangsa atau umat mana yang sekarang ini lebih berbahagia, lebih sehat, dan lebih sukses? Bangsa dengan pendapatan per kapita yang tinggi, derajat kesehatannya baik, situasi masyarakat aman dan damai, rata-rata penduduknya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, plus berbagai fasilitas yang memadai, angka kejahatannya kecil, negaranya menjamin pelayanan kesehatan dan pendidikan. Apakah bisa disebut bangsa yang sehat, berbahagia, dan sukses? Sebaliknya, bangsa yang miskin, tidak menguasai ilmu dan teknologi, derajat kesehatannya rendah, situasi sosialnya tidak menjamin hidup aman bagi penduduknya, apakah bisa kita sepakati sebagai bangsa yang kurang sukses, kurang sehat, dan akhirnya kurang berbahagia? Untuk mencapai kesejahteraan dan keunggulan dalam hidup, tidak diragukan lagi perlu ada etika yang mendorong gairah agar tercapailah kemajuan hidup sebagai individu yang disebut etika kerja atau etos kerja. Etos kerja tersebut sangat dipengaruhi oleh keyakinan hidup atau nilai-nilai yang diyakini seseorang, termasuk keyakinan agamanya. Jika kita mempunyai keyakinan dan sikap hidup yang benar, maka akan memunculkan etos kerja yang kuat. Etos kerja dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fisik, lingkungan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan sosial. Namun juga dipengaruhi pula oleh faktor internal seperti kondisi mental psikis seseorang. Dari berbagai faktor itu, kiranya faktor mental psikis berpengaruh dominan terhadap kinerja seseorang. Jadi daya batin yang sanggup menggerakkan energi fisik kita, insting, pikiran, emosi, spiritual, dan bahkan transendental seseorang untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal, itulah yang harus ditemukan oleh setiap orang yang ingin meningkatkan harkat kehidupannya. Bahkan setiap budaya mempunyai elan vital atau inner dynamic sendiri yang bisa digali untuk mencapai kemajuan. Sebagai contoh, pada awal abad ke-20, suku Minangkabau karena sifat dasar egalitariannya dan kesukaannya merantau telah mendorong kemajuan masyarakat. Tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Syahrir, Nasir, Hamka berasal dari suku ini. Suku Jawa dengan kemampuan adaptasi budayanya sehingga mampu menyerap unsur budaya lain dan memperkaya budaya Jawa sendiri, mendorong kemajuan sebagian masyarakatnya pula. Tokoh perintis kemerdekaan seperti Bung Karno, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar Dewantoro, Raden Ajeng Kartini berasal dari suku ini. Demikian pula setiap suku punya elan vitalnya atau daya batinnya sendiri-sendiri. Daya batin itu tidak hanya terbatas di dalam diri manusia, tapi daya batin ini berhubungan dengan daya batin yang hidup dan memenuhi semesta alam ini, yang berhubungan dan menyatu di dalam lautan energi kosmik atau energi kuantum yang menggerakkan jagat raya ini. Bagaimana dengan proses menjadi sukses, bahagia, dan sehat jika dipandang dari lingkup yang lebih besar, yaitu sekelompok individu dalam suatu masyarakat atau bangsa? Faktor dan kekuatan apa yang mendorong suatu bangsa menjadi lebih sukses, warganya lebih banyak yang berbahagia dan lebih sehat? Perlu kita sepakati bahwa kesuksesan dan kebahagiaan suatu bangsa tentu berkaitan dengan maju atau mundurnya bangsa tersebut. Suatu bangsa yang maju atau develop, biasanya masyarakatnya mengalami peningkatan kesejahteraannya,
mengalami ketenteraman kehidupannya, terpenuhi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam sejarah suatu bangsa selalu ada saat-saat kejayaan dan kemundurannya. Lalu apa faktor-faktor yang menyebabkan suatu bangsa mengalami kejayaan dan apa faktor-faktor yang menyebabkan bangsa tersebut mengalami kejatuhannya? Berbagai teori mencoba menjelaskan fenomena tersebut. Menurut Arnold Toynbee, suatu bangsa yang sedang mengalami proses menuju kemajuan peradabannya, maka terjadilah suatu kondisi transisi dari keadaan statis ke suatu aktivitas yang dinamis. Tantangan dari lingkungan alam dan sosial memancing tanggapan kreatif dari masyarakatnya, reaksi dari kelompok-kelompok sosialnya, yang kemudian mendorong masyarakat itu memasuki proses kemajuan peradaban. Dorongan mencapai puncak-puncak peradaban ini kita namakan berasal dari daya batin bangsa itu. Setelah mencapai puncak vitalitasnya, jika peradaban kemudian cenderung mempertahankan status quo budayanya, maka lama-kelamaan masyarakat kehilangan kreativitasnya, kemudian kehilangan tenaga budayanya, dan akhirnya runtuhlah peradaban tersebut. Suatu sebab penting dari keruntuhan suatu peradaban menurut Arnold Toynbee adalah karena hilangnya fleksibilitas pada budaya masyarakatnya. Jika struktur sosial dan budaya masyarakat telah menjadi kaku, maka masyarakat tidak bisa menyesuaikan diri lagi dengan gerak tuntutan zaman. Terjadi proses penyeragaman budaya dan merosotnya peluang pembaruan pada masyarakatnya. Penguasa akan semakin memperketat kekuasaan dan kontrolnya yang sewenang-wenang pada rakyatnya. Lembaga sosial yang dominan akan menolak menyerahkan peran-peran utama kepada kekuatan-kekuatan baru yang tumbuh karena kemajuan. Peradaban suatu bangsa akan kehilangan kemampuan kreativitas budayanya dan akhirnya mengalami kemundurannya. Perkembangan dan perubahan suatu bangsa bisa berasal dari berbagai sebab. Yang pertama adalah adaptasi sosiokultural terhadap situasi lingkungan sekitarnya. Karena semua masyarakat selalu dalam kadar tertentu memberikan solusi yang bersifat penyesuaian atau adaptif terhadap berbagai tuntutan kebutuhan dasar manusia. Proses adaptasi suatu masyarakat akan menimbulkan transformasi atau perubahan pada masyarakat tersebut. Tujuan dari adaptasi ini tentu agar masyarakat tersebut dapat lebih meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua adalah terjadinya konflik. Jadi perubahan sosial dan kultural itu dapat dipicu oleh konflik yang terjadi pada masyarakat. Sebagai contoh, dengan adanya konflik yang terjadi pada perang, maka kadang-kadang justru terjadilah pertukaran kebudayaan yang mendorong kemajuan pada bangsa yang terlibat dalam peperangan itu. Keadaan infrastrukturnya adalah faktor ketiga yang berkontribusi pada perubahan satu bangsa. Dalam teori determinisme infrastruktural, meyakini bahwa semua perubahan sosiokultural itu berasal dari keadaan infrastruktur masyarakatnya, seperti keadaan iklimnya, kesadaran kesuburan tanahnya, kepadatan penduduknya, kondisi ekonominya, situasi geografisnya, dan sebagainya, yang akan berpengaruh terhadap perubahan di bangsa itu. Yang keempat adalah integrasi sosiokultural. Jadi kecenderungan komponen-komponen pokok sistem sosiokultural suatu bangsa yang kemudian menyatu dalam keseluruhan sistem yang lebih langgeng atau lebih konsisten. Tujuannya untuk memelihara keharmonisan sosial yang diperlukan di dalam kemajuan suatu bangsa.
Perubahan masyarakat akan menyebabkan evolusi sosiokultural dari masyarakat yang sederhana kepada masyarakat yang lebih kompleks. Arah evolusi bisa bersifat paralel, konvergen, dan divergen. Jika suatu bangsa berkembang seimbang dengan suatu bangsa lain, disebut evolusi paralel. Contohnya sejak 10.000 tahun yang lalu, banyak bangsa di dunia yang meninggalkan cara hidup berburu dan meramu yang paling primitif dan berpindah ke cara hidup bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Jika suatu bangsa yang tadinya berbeda kemudian berkembang menyamai bangsa yang sudah lebih dulu maju, maka bangsa tersebut disebut mengalami evolusi konvergen. Contohnya bangsa Jepang yang tadinya di belakang bangsa Eropa, tapi kemudian menyamainya. Jika dua bangsa yang tadinya satu tingkat evolusi, kemudian semakin lama semakin berbeda arah, maka disebut evolusi divergen. Contohnya bangsa Jepang lagi dan bangsa Indonesia yang pada abad ke-17 sangat serupa, tapi kemudian bangsa Jepang mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat sehingga menjadi bangsa industrial modern dengan standar hidup yang tinggi. Contoh lain, bangsa Eropa yang sampai abad ke-14 masih dalam abad terbelakang, tapi sejak terjadinya perubahan-perubahan cara berpikir orang Eropa, maka pelan-pelan bangsa-bangsa Eropa mengalami kemajuan pesat dan mengungguli bangsa-bangsa di belahan bumi lainnya. Ada yang berpendapat bahwa kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pemimpin, raja atau penguasa yang memerintah bangsa tersebut pada suatu waktu. Menurut pandangan itu, sejarah pada hakikatnya adalah sejarah orang-orang besar. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran pemimpin dalam suatu kelompok itu sangat besar dalam membawa arah kelompok tersebut. Contohnya bangsa Mongol sampai abad ke-11 terdiri dari klan yang terpecah-pecah, terbelakang dengan pekerjaan utama sebagai peternak kuda. Dengan munculnya Temujin yang kemudian bergelar Genghis Khan, maka bangsa Mongol bangkit dari padang rumput dengan segera melanda dataran Cina ke barat sampai ke pegunungan Ural, membakar Baghdad, membuat bergetar bangsa-bangsa di Eropa, dan menjadi imperialis yang terbesar sepanjang sejarah. Bangsa Arab sebelumnya hanya terdiri dari suku-suku liar di padang pasir yang kadang-kadang menjadi perampok kafilah-kafilah yang lewat. Tapi dengan kemunculan Nabi Muhammad telah memimpin bangsa Arab dengan keyakinan agamanya sehingga bisa memperluas pengaruh sampai ke Spanyol di barat, sampai ke pinggiran Cina di timur, dan ke selatan masuk ke Jazirah India, dan ke suku-suku Melayu di Asia Tenggara. Lalu bagaimana dengan peran masing-masing individu atau anggota masyarakat pada suatu bangsa untuk mencapai kemajuan dan kemunduran bangsa tersebut? Mungkinkah seorang pemimpin membawa kemajuan tanpa didukung oleh anggota masyarakatnya? Bisakah seorang pemimpin bekerja di tengah-tengah bangsa yang tidak siap untuk maju? Perlukah menanti seorang pemimpin yang hebat dulu dalam membimbing rakyatnya? Seorang pemimpin sebaik apapun tidak mungkin dapat memberi manfaat yang maksimal pada masyarakat yang belum siap untuk maju. Karena itu, menyiapkan masyarakat agar mencapai kondisi yang diperlukan untuk maju merupakan hal yang lebih penting. Dari masyarakat yang siap untuk maju tersebut, diharapkan tumbuh pemimpin-pemimpin yang bisa membimbing ke arah kemajuan itu. Demikian Sobat Lidah Body Soul yang tercinta, tentang sekelumit bahasan mengenai kesuksesan dan kemunduran suatu bangsa. Semoga bangsa kita segera mengalami kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang sangat baik. Sampai jumpa di lain kesempatan.